Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Yohanes, Injil Yohanes bab ke-9 dengan judul perikop, dan satu-satunya perikop dari Injil Yohanes bab 9, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu,
Tetapi kami murid-murid Musa, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ini perikop yang terpanjang, ada sampai 41 ayat. Jadi satu bab ini isinya hanya satu perikop dengan 41 ayat. Judulnya memang menarik, orang yang buta sejak lahirnya. Ya, orang yang buta sejak lahir itu memang ya boleh dibilang sampai sekarang ini kan belum ada ya teknologi medis yang bisa membuat orang yang buta sejak lahir. Bahkan yang buta tidak mesti sejak lahir juga sulit, atau bahkan tidak bisa dimelekkan ya. Atau dimelekkan itu artinya bisa melihat lagi. Ini Yesus berjalan seperti biasa ke desa-desa. Ketika sedang lewat, ada seorang buta yang mengemis ya, minta-minta duduk di pinggir jalan ini, mengemis. Orang ini buta sejak lahir. Lalu murid-murid Yesus yang berjalan bersama Yesus bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Kok orang ini bisa menjadi buta? Apakah orang tuanya yang berdosa? Ataukah dia sendiri yang berdosa sehingga dia jadi buta? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi orang ini buta bukan karena dosa atau kutukan atau kesalahan orang ini ataupun orang tuanya ataupun nenek moyangnya, tetapi karena memang ini namanya rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Maksudnya ya, sehingga nanti Yesus bisa datang, bisa memakai orang ini dan menyembuhkan orang ini, sehingga orang yang melihat mukjizat kesembuhan menjadi percaya kepada Yesus kan. Jadi ini dipakai Tuhan untuk menjadi mukjizat ya, disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi bukan karena orang ini berdosa, tetapi karena memang ini rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, cuma kadang kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Ini saya garis bawahi semua karena penting semua ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak dapat seorang pun yang dapat bekerja. Jadi maksudnya apa? Selama kita masih di dunia ini, kita harus bekerja mencari kerajaan Tuhan. Sebab pada saatnya nanti, saat malam di mana kita tidak bisa lagi mencari kerajaan Tuhan, disitulah adanya hanya penghakiman. Selama aku di dalam dunia,
akulah terang dunia. Segeralah cari terang itu, segeralah cari Yesus, supaya terang ini menjadi bekal kita nanti di depan penghakimannya. Jadi Yesus nanti akan menjadi hakimnya. Yesus adalah terang dunia. Kita bawa terangnya Yesus, kita ambil terangnya Yesus, kita bawa nanti ke depan hadiratnya di penghakiman, hari penghakiman, agar Yesus nanti dapat mengakui kita juga adalah pengikutnya. Kita memikul salib, kita bekerja selama di dunia ini, bekerja di ladangnya, bekerja untuk Tuhan ya. Bukan cuma bekerja untuk uang, mencari duit duniawi tok. Jadi di dunia ini kita memang butuh uang, tetapi kita menggunakan uang untuk surgawi, untuk kepentingan kita nanti di surga, untuk mencari kerajaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, Yesus menyembuhkannya dengan uniknya, sangat unik. Meludah ke tanah, lalu tanah itu diaduk-aduk, dicampurkan, lalu dioleskan ke mata orang ini. Lalu setelah dioleskan ke mata orang ini, lalu orang ini yang buta ini disuruh cuci matamu di kolam Siloam ya. Ini kolam Siloam. Kolam Siloam itu artinya yang diutus. Lalu setelah dicuci mukanya, orang ini sembuh, melek. Itu suatu mukjizat, apalagi yang perlu dipertanyakan. Ini bukti. Jadi orang ini buta sebagai sarana untuk Yesus mengadakan mukjizat. Jadi Tuhan punya mau. Orang ini buta karena Tuhan punya mau, bukan karena orang ini berdosa ya. Bukan berarti orang yang berdosa tidak akan mengalami kesusahan ya. Dosa juga membawa kesusahan. Dosa juga membawa sakit penyakit, malapetaka dan sebagainya. Tetapi orang yang sakit belum tentu berdosa. Orang yang mengalami nasib sial belum tentu berdosa. Lalu orang ini berjalan-jalan ya, biasanya mengemis, berjalan-jalan. Lalu orang-orang lain pangling, loh, kok kamu ini kan dulu mengemis yang buta itu tuh, yang sering duduk di pinggir jalan. Orang lain bilang, oh bukan. Ya benar orang ini. Ada yang mengira ini orang yang sama, ada mengira ini orang yang beda. Tapi orang ini mengatakan, benar, akulah itu. Aku sudah bisa melihat. Lalu mereka bertanya, bagaimana matamu jadi melek, bisa melihat? Lalu dia mengatakan, ya Yesus itu yang menyembuhkan aku dengan mengoleskan adukan tanah dan di mataku dan menyuruh aku membasuh di kolam Siloam. Lalu saya bisa melihat. Tetapi apa? Waktu Yesus mengaduk tanah saja dipermasalahkan ya. Mengaduk tanah itu pada hari Sabat. Adapun pada hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Wah, nggak boleh. Itu dilarang ini oleh tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang-orang munafik ini yang cuma mengurusi aturan agama tapi tidak dalam imannya. Ditegur sama mereka. Lalu orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat nih, menginterogasi orang yang buta ini, yang tadinya buta, dibawa oleh pengawal-pengawal ini, serdadu-serdadu, menghadap mereka untuk diinterogasi. Diadakan penyelidikan dan penyidikan seperti saat kita ini ya, penyelidikan dan penyidikan, disidik, seolah-olah kriminal. Lalu ia menjelaskan, jadi bagaimana Yesus menyuruh dia membasuh setelah mengoles tanah ke matanya. Maka orang-orang Farisi itu berkata, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Jadi dianggapnya yang melanggar hari Sabat itu pasti tidak datang dari Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri yang datang. Tuhan itu sendiri yang melanggar hari Sabat. Kalau Tuhan boleh, dan Tuhan tahu apa gunanya membuat aturan. Tuhan tahu apa gunanya membuat hukum.
Hukum Taurat itu untuk kebaikan manusia. Hukum dan aturan hari Sabat ini untuk kebaikan manusia, bukan manusia untuk kebaikan hari Sabat. Jangan dibalik. Yesus boleh, kita pun boleh. Kalau kita harus melakukan sesuatu kebaikan pada hari Sabat, boleh. Tujuannya hari Sabat diadakan itu supaya kita melakukan kebaikan, ya. Berdoa, gak cuma cari uang. Jadi hari Sabat dikhususkan untuk berdoa. Berdoa itu kan baik, tapi kadang kita harus menolong orang pada hari Sabat, ya. Lakukan itu juga, gak apa-apa. Itu kita berbuat baik. Jadi hari Sabat itu terpenuhi juga, karena tujuannya hari Sabat adalah untuk kebaikan. Lalu setelah diprotes seperti ini, gak mungkin, masa bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat demikian? Jadi sebelum dikatakan orang ini tidak datang dari Allah karena melanggar hari Sabat, tetapi ada pula yang berkata, gak mungkin orang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian. Jadi yang satunya bego, yang satunya cerdas. Yang cerdas tuh mikir, gak mungkin toh orang berdosa kok membuat mukjizat. Yang membuat mukjizat itu pasti orang yang suci. Lalu mereka bertengkar sendiri di antara mereka nih, ada pertentangan. Itu orang baik, enggak, itu orang berdosa. Itulah, seperti itu ya. Lalu mereka memanggil orang tuanya ini orang tuanya. Karena orang-orang Farisi itu masih belum percaya bahwa anak itu atau orang itu buta sejak lahir. Dipanggil kedua orang tuanya ini, ayahnya dan ibunya, untuk bersaksi. Mereka ditanyakan bagaimana mereka bisa melihat. Mereka yang mana kami tahu. Yang kami tahu bahwa anak ini anak kami dan ia lahir buta, itu yang kami tahu. Lalu mengenai ia dapat melihat sekarang, kami tidak tahu. Tanya saja sendiri kepada dia, karena dia sudah dewasa. Jadi mereka ini takut kalau mereka takut pada orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi dia nggak mau, orang tuanya tidak mau ambil resiko. Tanya aja sendiri ke anaknya, tanyakan saja sendiri. Dia sudah dewasa, dia bisa tanggung jawab, dia bisa menceritakan sendiri. Tanya aja. Lalu orang Farisi ini juga bertanya lagi, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Orang ini sampai capek menjelaskannya. Sudah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Sudah dijelaskan sama orang yang tadinya buta ini. Sudah saya jelaskan, yang menyembuhkan itu Yesus. Kamu tidak mendengarkan, kamu tidak percaya. Jadi mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Kamu sudah dengar. Seperti sekarang ini kan banyak orang yang belum percaya pada Yesus tuh. Dijelaskan berulang-ulang, tetap aja gak percaya, malah mengganti topik. Biasanya mereka itu mengganti topiknya. Setelah dijelaskan dengan ayat bahwa Yesus adalah Tuhan, siapa sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Itu sudah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu mereka ganti topik. Topiknya macam-macam, katanya, lihat Yesus berdoa. Sudah dijelaskan, Yesus itu manusia, terbatas ruang dan waktu. Lalu ganti topik lagi. Itulah seperti orang Farisi ini yang dijelaskan oleh orang yang tadinya buta ya. Kamu tidak mendengarkannya, telah kukatakan kepadamu. Kenapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Untuk apa? Lalu dia menjelaskan, aneh juga kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini diceramahi, dinasihati oleh orang yang tadinya buta ini. Dia berkata, dia bilang, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Betul. Ini orang tadinya buta ini malah lebih bijaksana ya daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ya. Lalu mereka diusirnya, orang ini diusirnya karena menasihati, hendak mengajar kami, engkau ini lahir dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Ya, sombong ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini sombong, malah mengusir ya. Dianggapnya orang tidak terpelajar. Tetapi kemudian orang ini bertemu Yesus di jalan. Lalu Yesus bertanya, percayakah engkau pada anak manusia? Anak manusia itu siapa Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Jawab orang yang tadinya buta ini. Yesus berkata, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Yesus tidak bilang, inilah aku, sembahlah aku. Ini aku Tuhan, sembahlah aku. Dia hanya berkata, dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Aku percaya Tuhan. Lalu sujud menyembah Tuhan Yesus. Ini juga bukti lagi Yesus patut disembah ya. Jangan bilang menyembah manusia, kita menyembah Tuhan yang wujudnya manusia. Paham ya? Bagi saudara yang belum paham, mencobalah untuk paham. Lalu orang-orang Farisi berkata, sebab Yesus berkata, aku datang ke dunia supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Maksudnya orang yang buta dapat melihat, tetapi yang dapat melihat menjadi buta. Jadi orang yang berdosa ini, orang-orang Farisi ini, mereka dengar perkataan Yesus dan berkata, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Nih orang-orang Farisi ini. Lalu Yesus menjawab, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Mengapa? Karena mereka menganggap diri mereka sudah melihat, padahal mereka tidak melihat, tidak bisa mengenal Yesus. Dengan kata lain, mereka berbohong, menipu diri sendiri, tidak rendah hati, tidak mengakui bahwa mereka tidak kenal Yesus, bahwa mereka terbatas pengetahuannya, bahwa mereka orang berdosa. Maka itu adalah dosa, karena mengingkari bahwa mereka buta. Karena kamu berkata kami melihat, tetaplah dosamu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Kita sudah selesai dengan bab 9. Kita akan lanjutkan dengan bab ke-10. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.